Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rizani Sidik dengan NIM 2230811129. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai analisis lingkungan organisasi. Materi ini sangat penting dalam manajemen perubahan karena organisasi tidak dapat berjalan tanpa memahami lingkungan di sekitarnya. Analisis lingkungan membantu organisasi mengetahui apa yang sedang terjadi, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana organisasi dapat bertahan serta berkembang. Analisis lingkungan organisasi adalah proses untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengevaluasi berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi jalannya organisasi. Dengan melakukan analisis lingkungan, organisasi bisa menemukan peluang untuk berkembang, mengenali ancaman yang harus dihindari, serta menilai kemampuan internal yang sudah dimiliki. Proses ini menjadi dasar penting dalam menyusun strategi dan mengambil keputusan jangka panjang. Tujuan dilakukannya analisis lingkungan organisasi ini ialah yang pertama untuk mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan organisasi, kedua untuk mengantisipasi ancaman yang bisa menghambat kinerja, yang ketiga untuk menilai kekuatan dan kelemahan internal, yang keempat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun strategi organisasi, yang kelima meningkatkan daya saing dan mengurangi risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kalau organisasi mampu membaca lingkungan dengan baik, maka organisasi tersebut jauh lebih siap menghadapi perubahan. Lingkungan organisasi terdiri dari dua bagian utama, yaitu lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor di luar kendali organisasi. Walaupun tidak bisa dikontrol, faktor ini sangat mempengaruhi jalannya organisasi. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro. Pertama, kita bahas lingkungan makro. Lingkungan makro mempengaruhi organisasi secara luas dan sering kali sulit diprediksi. Ini dianalisis menggunakan metode PESTEL, yaitu politik yang meliputi kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan regulasi. Misalnya kebijakan pajak UMKM atau aturan terkait izin usaha. Yang kedua itu ekonomi, berkaitan dengan inflasi, kurs rupiah, daya beli masyarakat, dan kondisi ekonomi secara umum. Contohnya harga bahan baku naik karena inflasi. Yang ketiga ada sosial, mencakup budaya, tren gaya hidup, pendidikan, dan demografi masyarakat. Misalnya tren minum kopi di kalangan anak muda yang semakin meningkat. Yang keempat teknologi, berhubungan dengan penggunaan teknologi baru, digitalisasi, dan inovasi. Contohnya penggunaan aplikasi pesan antar makanan atau promosi melalui TikTok. Environmental atau lingkungan. Poin kelima ini berkaitan dengan isu lingkungan, perubahan iklim, dan tuntutan ramah lingkungan. Contohnya aturan pengurangan penggunaan plastik. Yang keenam ada legal atau hukum, yang meliputi peraturan perlindungan konsumen, ketenaga kerjaan, dan standar keamanan. Misalnya kewajiban sertifikasi produk makanan dan minuman. Faktor ini sangat berpengaruh sehingga organisasi harus selalu mengikuti perubahan yang terjadi. Lingkungan eksternal juga mencakup lingkungan mikro, yaitu faktor yang berhubungan langsung dengan operasional sehari-hari organisasi. Faktor mikro ini meliputi satu, pelanggan, yaitu dan keinginan pelanggan yang berubah-ubah. Yang kedua, pemasok, yaitu ketersediaan bahan baku dan harga. Yang ketiga, pesaing, yaitu organisasi lain yang menawarkan produk serupa. Keempat, distributor, yaitu pihak yang membantu menyalurkan produk ke konsumen termasuk aplikasi delivery online. Yang kelima, yaitu stakeholder, masyarakat atau lingkungan sekitar, komunitas, dan pihak yang terlibat dalam operasional. Faktor-faktor mikro ini memiliki pengaruh langsung terhadap kesuksesan organisasi sehingga perlu diperhatikan secara detail. Setelah mempelajari lingkungan eksternal, kita juga harus memahami lingkungan internal organisasi. Lingkungan internal adalah faktor yang masih berada dalam kontrol organisasi. Faktor-faktornya meliputi 1. Sumber daya manusia, yaitu seperti kompetensi, motivasi, dan budaya kerja. 2. Keuangan, yaitu modal, biaya operasional, dan aliran kas. Yang ketiga, operasional, yaitu teknologi internal, proses produksi, kualitas layanan. Yang keempat, pemasaran, strategi promosi, brand, hubungan dengan pelanggan. Yang keempat, manajemen dan struktur organisasi atau sistem koordinasi kepemimpinan dan proses pengambilan keputusan. Lingkungan internal ini biasanya dianalisis menggunakan dua metode, yaitu 1. SWOT, yaitu strengths dan weakness untuk faktor internal, opportunity dan threat untuk faktor eksternal. Yang kedua yaitu dengan cara FRIO, untuk menilai apakah sumber daya organisasi memberikan keunggulan kompetitif. Dengan memahami internal organisasi, dapat melihat apa yang harus diperbaiki dan apa yang bisa dimaksimalkan.
Adapun contoh kasus sederhana, misalnya sebuah coffee shop lokal yang melakukan analisis lingkungan, yaitu faktor internalnya, kekuatan dari menunya itu unik, barista berpengalaman, kelemahannya modal terbatas, lokasinya kurang strategis, faktor eksternal, peluangnya tren minum kopi meningkat, ancamannya banyak pesaing baru. Dari sini, coffee shop bisa membuat strategi untuk meningkatkan pemasaran digital, memperbaiki kualitas layanan, dan menciptakan produk sensasional. Kesimpulannya, analisis lingkungan organisasi merupakan bagian penting dalam manajemen perubahan. Dengan memahami faktor internal dan eksternal, organisasi dapat merancang strategi terbaik untuk bertahan dan berkembang. Perubahan lingkungan terjadi sangat cepat, sehingga analisis harus dilakukan secara berkala. Demikian materi tentang analisis lingkungan organisasi. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.